wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leili Putri Utami, NIM 2419041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran, prinsip pemilihan tema, dan cara membuat webbing tema dalam PAUD. Akan tetapi sebelumnya mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Namaku Putri, senang berkenalan. Aku suka bermain di sini. Yuk, 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 ayo kenalan. Yuk, 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 menambah teman. Siapa namamu? Siapa namamu? Ku ingin tahu siapa namamu. Namaku Putri, senang berkenalan. Aku suka bermain di sini. Yuk, 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 ayo berkenalan. Yuk, 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 menambah teman. Siapa namamu? Siapa namamu? Ku ingin tahu siapa namamu. Saya pertama akan menjelaskan mengenai model pembelajaran. Sebelumnya, apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran merupakan suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Nah, model pembelajaran dalam PAUD itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada model pembelajaran klasikal. Nah, apa sih model pembelajaran klasikal itu? Model pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas. Nah, model pembelajaran klasikal ini merupakan model yang digunakan pada waktu dulu pertama kali ada TK atau PAUD, karena pada waktu sebelum ada eksistensinya PAUD atau TK itu sarana pembelajaran itu masih terbatas dan kurang memperhatikan minat individu anak. Nah, yang kedua ada model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kelompok masih sering dijumpai pada sekolah-sekolah PAUD. Namun, perkembangan model-model pembelajaran selalu berkembang dan lebih variatif. Nah, salah satunya itu ada model pembelajaran kelompok. Nah, dalam model pembelajaran kelompok ini, kegiatan bermain adalah pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya dibagi menjadi 3 kelompok dengan masing-masing kelompok itu melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Misalkan setiap kelompoknya itu dinamai, misalkan kelompok nama buah, misal kelompok jeruk, kelompok apel, dan lain-lain. Nah, untuk contoh ruang kelas dari pembelajaran kelompok ini dapat dilihat di gambar berikut ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke model pembelajaran area. Model pembelajaran area ini lebih memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minat bakat anak tersebut. Yang biasanya model pembelajaran ini dirancang untuk saling menghormati kebudayaan maupun keberagaman dari setiap anak tersebut. Nah, model pembelajaran area ini dapat dibagi menjadi beberapa area, yaitu diantaranya area balok, area berhitung, area agama dan imtak, terus ada area bahasa, area pasir, area bahan alam, dan sebagainya. Untuk model pembelajaran area tersebut dapat dilihat di sini. Nah, untuk selanjutnya model pembelajaran sudut. Nah, model pembelajaran sudut ini hampir sama dengan model pembelajaran area, yaitu dalam setiap kelas dibagi beberapa
macam sudut. Biasanya setiap kelas itu ada 5 macam sudut. Nah, berarti dalam kelasnya itu terdapat beberapa area yang berada di setiap sudut ruangannya. Nah, kemudian dari model pembelajaran sudut ini terdapat beberapa aspek pembelajaran sudut, yaitu diantaranya ada sudut ketuhanan, kemudian ada sudut keluarga, yaitu membahas mengenai keluarga. Yang ketiga ada sudut alam sekitar dan pengetahuan. Yang keempat ada sudut pembangunan. Nah, alat-alat yang disediakan pada pembelajaran sudut ini biasanya digunakan atau menggunakan alat yang selayaknya lebih bervariatif dan sering diganti dan disesuaikan dengan tema atau subtema yang telah ditentukan. Untuk modelnya atau contoh dari pembelajaran sudut dapat dilihat di gambar berikut ini. Kemudian lanjut ke model pembelajaran sentra. Nah, model pembelajaran sentra ini sekarang ini biasa digunakan di dalam sebuah lembaga PAUD ataupun sejenisnya. Nah, dari pembelajaran sentra ini juga dibagi beberapa sentra, yaitu diantaranya ada sentra bahan alam, ada sentra bermain peran, ada sentra balok, sentra agama, sentra memasak, sentra seni, dan sentra-sentra yang lainnya. Nah, dari setiap sentranya itu menyesuaikan dengan nama sentranya sendiri. Misalkan sentra bahan alam, jadi dalam kegiatannya menggunakan berupa bahan alam seperti daun-daunan, pasir, air, dan lain sebagainya. Ya, untuk contohnya, contoh ruang kelasnya kita dapat melihat di gambar berikut ini. Nah, kemudian kita lanjut ke prinsip-prinsip dalam pemilihan tema. Terdapat beberapa prinsip dalam pemilihan tema, yaitu yang pertama ada kedekatan. Kedekatan itu artinya tema hendaknya dipilih sesuai dengan hal-hal yang terdekat dari anak. Misalkan yang terdekat dari fisik anak seperti keluarga, lingkungan sekitar, diri sendiri, ataupun yang lainnya. Sedangkan kedekatan dari secara mental, yaitu misalkan ada hobi, ada apa yang disukai anak, apa yang sering dilakukan oleh anak tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada kesederhanaan. Kesederhanaan artinya tema yang dipilih itu sudah dikenal sejak anak agar anak mudah memahami pokok bahasan yang dibuatnya, yang nanti akan disampaikan oleh gurunya. Nah, jadi artinya kesederhanaan itu tema yang dimuat itu tidak berbelit-belit dan tidak menyusahkan anak didiknya. Kemudian yang ketiga ada kemenarikan. Nah, tema yang dimuat ini tentunya harus menarik untuk anak, karena jika tidak menarik, anak tidak akan suka atau kurang minat dengan pembelajaran yang disediakan oleh gurunya. Kemudian ada keinsidentalan. Keinsidentalan artinya pemilihan tema tidak selalu direncanakan dari awal tahun, sehingga tema yang dibuat itu harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan harus beradaptasi dengan lingkungan di sekitar lembaga PAUD tersebut. Kemudian ada yang terakhir, daya dukung. Daya dukung artinya pemilihan tema yang disesuaikan dengan kemampuan guru dalam memahami tema dan ketersediaan sarana dan prasarana dari lembaga PAUD tersebut. Nah, bagaimana jika seorang guru mengangkat sebuah tema yang dari lembaga PAUD-nya tersebut tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai. Nah, sehingga tema yang diangkat tersebut pastinya tidak akan
terrealisasikan. Nah, sehingga itu akan menyulitkan guru itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir akan kita bahas yaitu ada bagaimana cara membuat webbing tema atau mapping tema. Nah, salah satu yang harus digunakan guru dalam mengembangkan tema yaitu dapat dengan membuat webbing tema atau mapping tema. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuat webbing tema yaitu pastikan tema utama terletak di tengah-tengah, karena hal ini untuk memudahkan kita untuk membuat banyak pencabangan subtema. Kemudian yang kedua ada dari tema utama akan muncul tema-tema, terutama tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Nah, yang ketiga ada cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, ataupun simbol gambar. Yang keempat ada gunakan variasi huruf besar maupun huruf kecil, nah agar tema ini lebih bervariasi. Kemudian buatlah tulisan atau simbol gambar dengan warna yang beragam. Kemudian jangan langsung membuat mind map, tetapi buat draft terlebih dahulu, draft tema atau pikiran terlebih dahulu di kertas coretan. Kemudian yang terakhir ada rencanakan tempat peletakan bagian-bagian dan perkembangannya dengan sebaik-baiknya. Jadi yang pertama kita membuat tema utama terlebih dahulu yaitu di tengah-tengah, kemudian kita membuat cabang tema. Nah, temanya nanti bercabang. Kemudian dari itu namanya subtema, berarti ada tema, subtema, kemudian kalau mencabangkan lagi itu ada sub-subtema. Nah, untuk contoh webbing tema atau mapping tema itu dapat dilihat di sini. Nah, ini ada di sini. Nah, di sini. Kemudian di sini. Nah, itu merupakan contoh beberapa webbing tema atau mapping tema. Nah, tidak hanya itu, ketika kita menerapkan tema-tema tersebut, tentunya tidak hanya temanya saja yang menarik, tapi model pembelajaran kita sebagai guru harus menerapkan model pembelajaran yang menarik. Misalkan ada tema tentang tanaman. Nah, dari tema tanaman ini terdapat subtema yaitu ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada umbi-umbian, ataupun yang lainnya. Misalkan dalam subtema yang buah-buahan, guru dapat membuat kartu bergambar ini untuk menjelaskan ini buah apa, ini namanya buah apa. Kemudian anak-anak mengerti atau dipahami mengenai ini namanya buah semangka loh. Nah, terus nanti warnanya apa, rasanya bagaimana, bentuknya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi anak akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ini ada beberapa contoh kartu buah bergambar yang dapat digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Nah, ini ya. Kemudian selain menggunakan media atau alat, kita juga dapat menggunakan seperti nyanyian ataupun tepukan ataupun gerakan. Nah, kalau yang misalkan tema buah-buahan itu kita dapat menggunakan nyanyian. Nah, seperti nyanyian nama-nama buah. Nah, mari kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Apel, jeruk, pisang, semangka, mangga, melon, anggur, alpukat, pepaya, dan rambutan. Itu semua nama buah-buahan. Mangga manis, apel merah, itu kesukaanku. Bagaimana denganmu? Sebutkan satu-satu. Nah, itu salah satu lagu dalam mengenalkan buah-buahan kepada anak. Kemudian misalkan ada tema mengenai diri.
diri sendiri, yaitu subtemanya ada misalkan ada keluarga, ada anggota tubuh, dan lain sebagainya. Kita juga dapat menggunakan seperti tepuk-tepukan, misalnya tepuk keluarga. Nah, di sini saya punya satu tepuk keluarga, yaitu ayo kita tepuk bersama-sama. Tepuk keluarga. Ayah, tepuk keluarga. Ayah, ibu, aku hormat. Kakak, adik, aku sayang. Semuanya keluargaku. Nah, itu salah satu contoh tepukan untuk tema keluarga. Kemudian juga bisa kita sebagai guru juga bisa menerapkan berupa media untuk menerangkan atau menjelaskan tentang tema tersebut. Misal kita dapat menggunakan media HP ataupun laptop ataupun sejenisnya. Nah, nanti kita juga bisa menampilkan sebuah lagu kepada anak-anak agar lagu itu dapat ditiru oleh anak nantinya, dan setelah mendengarkan lagu itu nanti anak bisa bernyanyi bersama teman-temannya dan gurunya. Nah, ini ada satu contoh lagu mengenai keluarga. Mari kita lihat bersama-sama. Penjelasan dari saya mengenai model pembelajaran, prinsip pemilihan tema, dan cara membuat webbing tema. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, jika ada jarum patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.